Selamat pagi. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali dipertemukan. Kakak berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang boleh kami merasakan. Sekarang Bapa, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami setiap firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami Bapa. Hamba yang penuh dengan keterbatasan, Engkau yang akan memampukan hamba untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kakak tidak sendirian. Kakak didampingi oleh dua teman. Mereka akan bersaksi kepada kita bagaimana mereka melihat secara langsung peristiwa ketika Yesus disalibkan. Kedua teman saya menceritakan bahwa ada seseorang yang sangat baik hati. Dia adalah salah seorang dari mahkamah agama. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa mahkamah agama sangat membenci Yesus. Tetapi dia berbeda. Kedua teman kakak ini menceritakan mengapa dia berbeda. Ketika semua mahkamah agama mencari cara untuk membuat Yesus disalibkan, tetapi mahkamah agama ini memiliki keyakinan berbeda. Dia tidak sepakat kepada teman-temannya. Malahan adik-adik, dia memiliki iman yang besar. Dia percaya kepada Yesus. Dia mengidolakan Yesus karena karakternya. Dia telah melihat berbagai mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan hal itulah yang membuat dia menjadi percaya kepada Yesus. Siapakah dia? Dan apa yang dilakukannya ketika melihat bahwa Yesus telah mati di kayu salib? Yusuf Arimatea, seorang anggota mahkamah agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba.
Maafkan kami. Kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Dia adalah Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea adalah seorang anggota imam besar, sekaligus seorang pemimpin agama Yahudi yang sementara menanti-nantikan kerajaan Allah. Sebelumnya adik-adik, ia hanya bersembunyi menjadi pengikut Yesus. Namun melalui kematian Yesus, imannya dimunculkan. Ia memiliki keberanian untuk menghadap kepada Pilatus, meminta agar jasad Yesus dikuburkan. Ia tidak melihat lagi pada jabatannya sebagai seorang anggota imam besar, tetapi ia mau rela untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Yusuf Arimatea menguburkan Yesus dengan layak. Semua ini dilakukannya karena kasihnya kepada Yesus. Peran Yusuf ini memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk menjadi murid Yesus bukan hanya dalam keadaan senang, damai, tentram. Mungkin dalam keadaan seperti ini kita dengan gagahnya mampu berteriak dan mengatakan bahwa saya adalah murid Yesus. Tapi apakah di dalam situasi yang mencekam sekalipun kita mampu untuk tetap mempertahankan bahwa kita adalah murid Yesus dan kita adalah pengikut Yesus yang sejati? Mari kita mengintrospeksi diri. Adik-adik yang kekasih, Yesus mati bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita yang berdosa. Ketika Yesus dikuburkan, Dia dikubur bersama dosa-dosa kita. Dia membawa dosa kita ke alam maut, supaya kita terbebas dari hukuman maut karena dosa. Semuanya telah ditanggung oleh Yesus. Karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga Ia telah mengorbankan nyawanya untuk menebus segala dosa kita. Apakah kita mengasihi Yesus? Hiduplah dalam terang kasih-Nya, tetap setia, menjadi pengikut Yesus. Dan mari kita menjadi saksi dimanapun kita berada, melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, agar orang mampu melihat pancaran kasih Yesus dinyatakan dalam diri kita, kita bagikan kepada semua orang. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Markus 15 ayat 42 hingga ayat 47. Kakak akan membacakannya dan adik-adik mengikutinya di rumah. Mazmur 15 ayat 42 hingga 47, firman Tuhan, Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati.
Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah yang telah kami dengarkan bersama. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dan tiliklah setiap hati kami Bapa. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau layaknya Engkau telah mengasihi kami dan rela mengorbankan nyawamu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Bapa yang maha baik, Engkau yang akan senantiasa memberkati kami menjalani kehidupan kami Bapa. Apapun yang kami lakukan kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa yang maha baik, inilah doa kami, ampunkan salah dan dosa kami. Terima doa kami ini yang kami persembahkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Adik-adik yang kekasih, mari kita semua tetap taat untuk mendengarkan anjuran dari pemerintah, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, dan tetap berdoa kiranya keadaan segera pulih agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala dan kita juga bisa kembali bersekutu di rumah Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus